In my life, keseharian menjadi RT. Belanja bahan masakan buat acara kecil-kecilan suami. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Video ini lanjutan video yang kemarin waktu jemputin suami pulang dari kerja shift malam. Selesai jemputin suami, ini kita udah mau menuju ke pasar. Karena hari ini tuh aku mau buat masak-masak buat acara suami. Dan di sini nih aku mau cerita sedikit tentang lika-liku di waktu suami aku mencari pekerjaan di kampung suami sendiri dan merantau ke kampung orang. Dulu suami aku tuh pernah kerja di salah satu perusahaan, cuman gak tahu kenapa dia itu PHK hanya karena masalah sepele. Pas aku diberitahu suami dia kehilangan pekerjaan karena di PHK, disitulah hatiku rasanya hancur dan pikiran aku tuh udah nggak karuan. Dan kami berdua itu sambil berdiskusi, sambil bertukar pikiran biar bagaimana caranya suami aku bisa dapat pekerjaan kembali. Hari demi hari telah dilewati dan nggak terasa sebulan nggak bekerja. Dan disitulah kita setiap hari berdoa biar suami bisa dapat pekerjaan kembali. Dan gak nyangka suami aku besok paginya itu dapat WhatsApp dari salah satu perusahaan ada di kampung suami aku juga. Setelah mengikuti tahap demi tahap di perusahaan itu, kemudian kesekian kalinya lagi mendapatkan WhatsApp dari perusahaan yang sama. Dan isi WhatsAppnya itu kalau suami aku disuruh bersiap-siap untuk berangkat ke kota Banjarmasin. Dan disitu lagi aku diajakin suami buat bertukar pikiran apakah dia harus berangkat atau tetap membatalkan. Dan disitu aku kasih tahu suami kalau dia berangkat aja karena udah sebulan juga dia nggak dapat pekerjaan. Setelah dihubungi dari perusahaan juga dikasih tahu kalau tiket pesawatnya untuk berangkat ke Banjarmasin sudah siap. Dan bangun paginya aku bergegas buat sarapan untuk suami sebelum berangkat ke bandara. Setelah mandi dan bersiap-siap, suami aku lalu sarapan. Selesai sarapan kita ngantar suami ke bandara. Dan ke bandaranya itu diantar sama adik aku. Setelah sesampainya suami aku di Banjarmasin, di salah satu perusahaan yang ditempatkan dari perusahaan di kampung suami aku, keesokan paginya suami aku sebelum berangkat ke tempat pekerjaan, dia itu nelpon ke aku kalau dia katanya udah lolos. Jadi disitulah aku selalu bersyukur kalau suami udah dapat pekerjaan. Dan setelah suami aku udah 9 hari di Banjarmasin, tiba-tiba dia dapat kabar kalau dia dipulangkan. Dan di situ suami aku nelpon aku lagi dan dia ngasih tahu ke aku kalau kata bosnya dia itu nggak lolos kerja. Dan disitulah aku berpikir lagi bagaimana caranya suami nggak lolos sedangkan udah diberangkatkan, tiket pesawat pun dibelikan dari perusahaan. Setelah suami aku pulang dari Banjarmasin, kita telepon salah satu teman lama suami aku yang ada di Samarinda. Nah, kita di situ nelpon mau nanya-nanya tentang pekerjaan dan teman suami aku tuh ngasih tahu buat ngisi link. Dan disitulah kita dikirimkan link perusahaan yang di tempat suami aku bekerja sekarang. Setelah sebulan kita mengisi link dan alhamdulillah suami itu dapat panggilan. Pada waktu itu suami mau berangkat ke Samarinda, kita nggak punya sama sekali uang karena suami udah sebulan lebih nggak bekerja. Di situ suami aku nelpon lagi ke temannya kalau dia itu mau berangkat nggak ada biaya. Di situ lagi-lagi aku sangat bersyukur karena temannya itu ngasih tahu ke suami aku kalau dia berangkat aja biaya buat repot katanya biar dia yang bayar. Setelah dia mengikuti tes demi tes lagi dan alhamdulillah suami aku itu lolos. Setelah agreement dan tanda tangan kerja kontrak pertama, itu juga diberitahu kalau tanda tangan kontrak pertama itu nggak boleh ada alpa atau izin yang tidak resmi. Lagi-lagi aku bersyukur lagi di kontrak pertama suami aku absensinya nggak ada rusak sama sekali. Suamiku dipanggil lagi ke kantor untuk tanda tangan buat kontrak kedua. Inilah kita mendapat ujian terbesar, yaitu ketika anak aku dua-duanya itu sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Kontrak suami aku kedua itu walaupun anak aku sakit dua-duanya dirawat, aku selalu nyuruh suami aku buat kerja karena aku takut nanti absensi suami aku rusak. Dan di kontrak keduanya alhamdulillah lagi absensinya itu 100% dan dia diangkat menjadi karyawan tetap. Setelah suamiku diangkat menjadi karyawan tetap itu rasanya seperti mimpi berbalik lagi karena rezeki itu Allah udah takar sesuai kehidupan umatnya. Dan di sini tuh aku sangat-sangat berterima kasih kepadamu ya Allah karena engkau telah memberikan rezeki yang sangat berlimpah di dalam keluarga kecil kami, mulai dari kesehatan, rezeki dan juga pekerjaan. Dan ini pekerjaan aku masak-masak buat acara kecil-kecilan suami, mulai dari tadi tempenya udah aku oseng, kemudian bumbu yang keduanya ini itu buat bumbu ayam. Setelah airnya tadi udah kering, lanjut aku masukin minyak dan gak lupa juga aku kasih micin, garam dan roiko biar rasanya itu makin mantul. Setelah bumbunya matang, ini aku mau lanjutkan lagi masukkan ayamnya. Ayamnya itu udah aku goreng ya. Jangan lupa diaduk-aduk juga. Setelah saya memasak ayamnya, ini aku mau lanjut lagi buat masak nasi. Tapi nasinya itu mau aku aron dulu biar cepat mateng. Setelah tadi beras aku cuci, ini lanjut mau aku aron dulu di dalam wajan. Nasinya udah mulai kering airnya, ini lanjut aku aduk-aduk biar sampai nasinya itu udah nggak terlanjur lembek lagi atau berair. Seperti ini penampakannya. Ini aku mau lanjutkan lagi masukin ke dalam dandangan.
biar nasinya itu cepat matang kalau dibuat kayak gini. Setelah nasi selesai dimasukkan ke dalam dandangan, kemudian masak lagi selama 15 menit. Dan jangan lupa juga ketek kompornya lalu tutup. Nah, masakannya udah matang semua, ini aku mulai membungkus nasi dan juga lauk pauknya. Oh ya guys, sekian dulu mini vlognya kali ini. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.